pinjaman yang kita ajukan. Misal kita pengen datengin rentenir, kita siapkan kata akan bisa mengendalikan dunia ini sendirian, mengendalikan takdirnya sendirian, padahal tidak bisa. Maka kita harus berdoa. Lalu kemudian memberikan kedamaian jiwa, menciptakan harmoni yang berkelanjutan, damai yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kedamaian jiwa, karena jiwa kita sudah diliputi oleh cahaya Allah, oleh rasa ketergantungan dengan Allah dalam doa-doa kita. Maka kita akan tenang kalau kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ba'da zuhur, kami grup Senafas Nadi University akan mengadakan sholawat bersama, di mana 35 menit pertama kita membahas tentang materi, yaitu berdoa dalam ketenangan. Lalu kemudian sisa waktunya kita gunakan untuk baca sholawat Jibril bersama. Tetap nantikan channel ini ya, insya Allah akan diupload di YouTube. Dan salam bahagia untuk teman-teman semuanya yang mengikuti acara Google Meet ini. Dan nanti malam kita akan lanjut lagi di Senafas Nadi lepas drama hutang batch 5, yaitu memasuki hari ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya, dan insya Allah kita akan terus bersama-sama berjuang dalam menggapai impian kita dengan mengandalkan Allah dengan jalur sholawat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah kutbadi khalatilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Saya sudah membaca shalawat Syajaratun Nuqut, shalawat Jibril, shalawat Adrikni, dan shalawat Munjiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bunda-bunda sekalian, kakak-kakak sekalian yang sudah bergabung di sini. Ini fleksibel ya, boleh on cam, boleh off cam juga. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk bunda-bunda sekalian yang bersedia bergabung hari ini. Masya Allah, alhamdulillah masih tersisa semangatnya, masih banyak stok semangatnya untuk kita terus membaca salawat yang pertama. Yang kedua, berkumpul di sini ya, melakukan amalan-amalan, melakukan tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah, mengundang terkabul doanya, mengundang perhatian dari Allah, mengundang percepatan apa yang kita pengen, yang kita hajatkan gitu ya. Alhamdulillah kegiatan ini adalah kegiatan yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bahagia atas semangat bunda-bunda sekalian yang bergabung di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di kesempatan kali ini bunda, ini tanggal berapa? Tanggal 12 ya bunda ya. Tanggal 12 bulan 8 pukul 1. Setelah selesai sholat zuhur, kita akan mulai di Google Meet ini. Yang pertama 35 menit yang akan kita gunakan untuk membahas materi. Ya, saya hari ini akan membawakan materi tentang ketenangan dalam berdoa atau berdoa dengan tenang. Lalu kemudian sisanya akan kita gunakan untuk membaca sholawat Jibril. Atas ketersediaan waktunya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang rahasia doa dalam ketenangan atau berdoa dengan ketenangan. Ya kak ya, bahwasanya kita itu lagi berdoa banyak sekali dengan buru-buru, pengen banget cepet dikabulin, pengen banget cepet-cepet buat ditolong oleh Allah, tanpa kita menyadari betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, betapa timing Allah itu sudah tepat. Misalkan kita akan dikabulkan doa kita nanti di bulan 12 kakak, karena semuanya di bulan 12 nanti akan sesuai dengan takdir A dengan takdir C, dimana takdir B yang kita pengen kalau dicocokkan sama takdir yang sekarang itu nggak akan cocok. Misalkan hari ini bunda pengen banget punya motor, tapi ekonomi bunda buat beli bensin aja nggak ada. Tapi bunda masih punya hutang rentenir di A, bunda masih punya rentenir di B, gitu ya.
Lalu apakah keinginan motor itu tidak dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa sekarang? Karena kita sering buru-buru, ya nggak cocok nih kalau dikasih motor sekarang. Nah, gimana nanti hutangnya? Bagaimana nanti kalau si rentenir A itu menghubungi kita, kamu bisa beli motor, tapi kamu nggak bisa ngelunasin hutang saya, gitu. Gimana tuh nanti kalau ditanya seperti itu? Kamu dapat hadiah motor dari undian, gimana kalau kamu jual aja buat ngebayar hutang saya, gitu. Misal seperti itu. Atau dulu saya pernah ya pengen banget pergi liburan ke kebun teh gitu, tapi saya ingat saya masih punya hutang di temen. Saya nggak berani tuh yang namanya ngepost story atau untuk pergi ke kebun teh itu pun ya hanya niat aja. Dan saya ngerasain banget betapa nggak enaknya orang yang punya hutang. Ketika kita lagi pengen ngelihat pemandangan indah, nggak bisa itu semuanya kita lakukan karena kita lagi megang uangnya orang lain. Kita takut ya kalau dilihat orang lain, kamu bisa keluar rumah, kamu ternyata nggak sesusah itu juga gitu. Lalu kemudian ditagih kembali hutang kita, semakin pusing dan semakin mumet kita karena uangnya belum ada. Nah, di sini saya pengen mengajarkan teknik berdoa dalam ketenangan. Mengapa ketenangan penting dalam berdoa? Ya, ketenangan itu penting banget dalam berdoa. Maha mengabulkan doa-doaku, ya Allah yang menjagaku itu. Kita rasakan semua kata-kata lembut itu. Jadi misalkan kalau berdoa, ya Allah, aku pengen lunas A, ya Allah aku pengen lunas hutang B, ya Allah aku pengen lunas hutang C, ya Allah aku pengen lunas hutang B. Kembali lagi seperti itu, terus menerus seperti itu, dengan buru-buru gitu. Kita nggak sedang dalam ketenangan. Jadi rasanya kita sedang dikejar-kejar, seakan-akan kita memaksa Allah, ya Allah cepetin lunasin hutangku, seakan-akan kita seperti itu. Nah, itu mustahil untuk dikabulkan oleh Allah. Nah, maka dari situ teman-teman, kita belajar doa dalam tenang. Yang kedua, komunikasi sejati ya. Doa tanpa ketenangan hanya sekedar ucapan, bukan komunikasi sejati antara hamba dan Tuhannya. Jadi nggak ada komunikasi, nggak ada rasa dalam doa itu kalau kita nggak tenang. Lalu kemudian menjadi jembatan spiritual. Ketenangan adalah jembatan antara dunia material dan spiritual menuju dimensi yang lebih dalam. Jadi seakan-akan kita tuh kalau lagi berdoa, kita tuh berkomunikasi dengan zat yang menciptakan kita, bukan? Nah, di situ apabila kita berdoa dengan penuh ketenangan, kelembutan, ketidakburu-buruan, kita akan merasakan resonansi, getaran ya, kesinambungan energi antara kita dengan pencipta kita. Pinjaman yang kita ajukan. Misal kita pengen datengin rentenir, kita siapkan kata-kata yang baik. Kita siapkan alasan apa nih buat bayar apa. Makanan-makanan yang enak gitu ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita dipinjemin uangnya, di-approve gitu ya. Misalkan kita butuh 3 juta rupiah. Kita siapkan untuk alasan apa? Untuk alasan anak sekolah, bayar semesteran, A, B, C yang kita rangkai-rangkai yang kemungkinan juga ada kebohongan di dalamnya gitu. Nah, bagaimana nih apabila kita berdoa meminta bukan kepada rentenir tapi kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana Bunda? Apa yang Bunda siapkan? Apakah kita juga menyiapkan buah-buahan yang enak ya, yang kita harus keluar biaya duluan nih sebelum dapat pinjaman itu? Apakah kita menyiapkan alasan-alasan yang ada di dalamnya kebohongan-kebohongan? Kan tidak seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu kita jadi umat Islam, kita jadi hambanya Allah, Allah yang maha kaya. Kita datang meminta, nggak perlu semuanya itu Bunda, nggak perlu yang namanya kita bawa buah-buahan, bawa makanan-makanan yang enak untuk merayu Allah, nggak. Kita hanya datang perlu menyiapkan mihrab kita yang terbaik ya, dibersihkan mihrab kita yang baik, kita datang ke Allah, kita terkoneksi dengan Allah, ambil air wudhu, kita duduk dengan tenang, meminta hanya dengan kata-kata saja. Dan kita tahu ya, Allah itu menamai dirinya sebagai Al-Latif, yaitu maha lembut. Allah suka dengan kelembutan, suka dengan keindahan. Maka buatlah kata-kata yang di dalamnya mengandung kelembutan, mengandung keindahan, mengandung rasa sensitif Allah itu tergugah gitu. Karena Allah itu maha sensitif ya gitu. Nah, di sini saya pengen sekaligus mengajak untuk tidak meminta kepada rentenir yang pertama. Yang kedua, ayo kembali ke Allah untuk meminta ke Allah dengan penuh ketenangan.
Lalu kemudian yang keduanya penuh dengan kelembutan. Nah, apabila itu semuanya dipadukan menjadi satu kesatuan, maka muncullah niat yang tulus gitu. Niat yang tulus ini, Kakak. Nah, ketika kita niatnya sudah tulus ke Allah terus, tidak ada siapapun nih yang bisa ngasih aku kecuali Allah, lalu kita akan tumbuh fokus penuh. Artinya apa? Ketika kita berdoa, kita benar-benar fokus sedang berbicara dengan Allah, seakan-akan kita benar-benar meminta ke Allah. Bayangin aja deh ketika kita fokus berhadapan-hadapan dengan rentenir ya, dimana kita harus membawa bawaan itu, lalu kemudian kita pede akan dipenjemin karena kita udah bawa ikan bandeng, udah bawa buah apel, udah bawa buah pir 1 kilo, kemudian 1 butir lagi semangka gitu. Kayaknya nggak mungkin deh kalau Bu A ini sebagai rentenir ini nggak memberikan aku pinjaman, aku udah kasih buah-buahan sebanyak ini gitu. Nah, kita praktekkan juga nih ke Allah yang seharusnya memang juga mendapatkan fasilitas seperti itu adalah kita ke Allah. Bukan dengan barang bawaan atau makanan, tapi dengan kesungguhan hati. Contohnya yang pertama adalah dengan membersihkan mihrab kita, membersihkan sejadah kita, membersihkan alat-alat sholat kita. Jauh dari debu, jauh dari kotoran-kotoran ya. Makanya spesialkanlah tempat sholat kita itu, spesialkanlah mihrab kita itu. Jadikan itu adalah tempat keramat untuk kita bermeditasi, untuk kita berspiritualisasi ya, berritualisasi hanya untuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciptakanlah tempat itu yang teduh, ciptakanlah tempat itu yang nyaman, yang tenang gitu ya. Dan usahakan di depan tembok seperti yang saya sarankan, karena itu akan membuat fokus kita beratus-ratus kali lipat lebih fokus kalau kita ada di depan tembok langsung, Bunda sekalian. Oke, lanjut, yaitu kepercayaan mutlak. Yakin bahwa Tuhan mendengar dan merespon setiap doa dan cara yang paling sempurna bagi kita. Kita akan tumbuh percayanya. Allah pasti ngerespon sama apa yang aku siapkan hari ini. Allah pasti akan merespon sama doa-doa yang aku langitkan hari ini. Karena apa? Aku telah mempersiapkan mihrab yang terbaik. Allah cinta kebersihan. Aku telah membuat kata-kata yang tulus, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah sesuai dengan kesukaan Allah. Aku telah menyebut nama-nama Allah. Ya Allah yang maha memberi, ya Allah yang maha mengabulkan, ya Allah satu-satunya Tuhanku, ya Allah satu-satunya penolongku. Dengan pujian-pujian seperti itu, masa iya Allah nggak ngabulin doa kita ya? Masa Allah nggak mengabulkan apa yang kita pengen gitu? Saya yakin banget Allah pasti memberikan apa yang kita pengen. Lanjut, langkah pertama ya, yang pertama adalah dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan lahir dan batin kita. Kita memang lagi mempersiapkan diri untuk berdoa. Jadi tidak hanya semata-semata kita lagi duduk, aku lagi berdoa dengan segala ketidaksengajaan ini. Tidak ya, tapi kita menyengajakan diri untuk mempersiapkan diri kita ya. Yang pertama adalah membersihkan diri. Nah, biasanya dengan apa nih? Dengan berwudu ya, Bunda ya. Bersihkan tubuh dan tempat dengan wudu atau mandi. Kesucian fisik mencerminkan kesucian niat juga. Nah, kayak gitu. Misalkan kalau kita udah niat banget pengen berdoa hari ini, pengen dikabulkan doa kita hari ini, pasti kita siap-siap banget pakai baju yang bagus. Saya selalu seperti itu. Kalau saya lagi beli baju baru gitu, yang pertama akan saya tunjukkan baju itu adalah untuk sholat ya, untuk sholat, untuk berdoa. Saya pakai baju terbaru saya, lalu kemudian saya bilang juga sama Allah, ya Allah, baju ini baru saja aku beli. Baju ini akan berbicara apabila nanti aku dihisap. Maka baju ini akan berbicara, ya Allah, dia telah menyaksikan aku pertama kali memakainya untuk sholat gitu. Untuk sholat, untuk menemuimu ya Allah, tidak untuk main, tidak untuk foto-foto, tidak. Tapi pertama kali aku gunakannya untuk menemuimu, untuk sholat. Ini menunjukkan kesungguhan saya. Ketika saya mau berdoa, saya tunjukkan dengan pakai pakaian terbaik saya gitu, Bunda. Jadi ini sekaligus motivasi ya. Apabila Bunda sekalian beli baju baru, gamis baru, gunakan baju itu yang pertama kali untuk sholat gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah pilihlah tempat yang tenang ya. Jangan pilih tempat yang bising, yang berisik gitu. Kita kalau masuk masjid ya Bunda, ngelihat tempatnya aja kita udah ngerasa tenang karena di sana teduh, adem gitu ya. Pilih waktu dan tempat yang tenang, jauh dari kebisingan dan kesibukan duniawi. Bisa jadi kamar kita yang paling sudut, boleh. Atau mungkin Bunda yang punya rezeki lebih bisa bangun mihrab ya, kayak bangunan kecil gitu. Banyak sekarang di Indonesia yang membangun seperti itu. Disiapkan nih tempat khusus untuk sholat. Nggak boleh ada kegiatan lain selain sholat yang ada di sini. Yang ada kegiatan lain selain sholat di luar gitu. Itu luar biasa. Dia menyiapkan
tempatnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rumahnya. Lalu kemudian yang ketiga, jauhkan distraksi atau gangguan. Matikan notifikasi dan jauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi dari kekhusyuan. Misal HP yang berdering atau suara televisi atau lain-lain ya kecuali bunda sekalian tinggalnya di pinggir jalan raya, itu kan nggak bisa banget kita hindari suara-suara kebisingan itu ya. Maka di situ kita harus berjuang untuk cari nih tempat agak geser dikit, misal di kamar yang paling belakang, paling ujung gitu, yang paling jauh dari suara-suara motor itu gitu. Jadi Allah pun juga akan melihat nih keseriusan kita untuk menemuinya, yaitu membuat tempat-tempat untuk bertemu dengannya dengan tempat-tempat yang paling nyaman yang kita maksimalkan, seperti itu ya. Lalu kemudian langkah kedua, memasuki ketenangan. Nah ini pokoknya ya bunda ya. Yang pertama, bunda sekalian boleh tarik nafas ya, tarik nafas dalam-dalam dan perlahan untuk menenangkan pikiran yang bergejolak. Semuanya yang ada dalam pikiran kita, hati kita ya, banyak sekali tentang hutang Bank Emok, hutang Bank BRI, hutang rentenir, hutang rumah belum lunas, dan semuanya kita tarik nafas ya. Kita tarik nafas, kita akan menemui Allah nih, kita akan doakan segala apapun yang menjadi kecamuk dalam kepala kita, kita akan adukan dengan Allah. Lalu kemudian visualisasi cahaya ini apa artinya? Bunda boleh sebelum mulai berdoa tutup matanya, bayangkan Allah itu sedang datang gitu. Ketika bunda sekalian pergi ke sejadah, duduk, tarik nafas, bunda kan datang ke Allah, lalu Allah juga datang ke bunda sekalian, seakan-akan kalian itu akan bertemu dan berkomunikasi berdua gitu. Jadi rasanya kita tuh udah disinari dengan cahaya Allah yang datang itu, kan Allah datang dengan sinar ya. Allah datang dengan sinar, rasanya terang banget kehidupan kita ini, terang banget badan dan sekeliling kita ini dari cahayanya Allah yang datang itu. Lalu kemudian yang ketiga, serahkan segalanya ya, serahkan segalanya. Ketika sudah berdoa, disampaikan apa hajat kita ke Allah yang kita datang dan Allah datang ini. Lalu kemudian ketika kita akan berpamitan ya, akan selesai berdoa, lepaskan semua kekhawatiran dan serahkan semua kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan ke Allah. Ya Allah, aku sudah menyampaikan semua hajatku kepadamu ya Allah, aku sudah menghubungimu ya Allah, aku sudah mencoba untuk memuliakanmu di waktu yang paling baik, misal di sepertiga malam, di tempat yang paling baik di mihrab kita untuk bertemu denganmu ya Rabb. Sekali lagi ya, saya selalu ajarkan kepada peserta kelas itu untuk bilang ke Allah, ya Allah, aku tidak mendatangi dukun, aku tidak mendatangi hal-hal yang berbau mistis, misalkan ke Gunung Kawi, Gunung Kemukus untuk meminta pertolongan. Tidak ya Allah, aku hanya meminta kepadamu, datang kepadamu dalam mihrabku. Engkau saksikan ya Allah, tidak ada siapapun yang aku mintai pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Maka dengan kondisiku yang sekarang ini, yang sudah sepenuhnya meminta kepadamu, apakah Engkau juga tidak mengabulkan doaku ya Allah gitu. Kita bikin pertanyaan seperti itu. Allah tuh suka sama doa-doa seperti itu Kak. Dan maha sensitif Allah akan merespon nih apa yang kita pengen. Seperti Nabi Zakaria bilang katanya, ya Allah, Engkaulah yang tanpa batas. Aku meminta kepadamu yang tanpa batas itu ya Allah. Aku meminta kepadamu yang maha mampu memberikan aku keturunan. Apabila Engkau tidak mengabulkan doaku juga, yang padahal Engkau adalah tanpa batas, maka kepada siapa aku harus memohon ya Allah? Jadi seakan-akan kita buat pertanyaan seperti itu, seperti doanya Nabi Zakaria, dan seketika langsung dikabulkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di penggalan doa iya karena na'budu wa iya karena nasta'in yang kemarin kita sudah amalkan ya teman-teman di batch 5, kita berdoa iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, lalu kemudian kita sampaikan hajat kita. Nah di situ kita menganut testimoni dari teknik berdoanya Nabi Zakaria. Oke. Lalu kemudian langkah ketiga untuk berdoa dengan tenang adalah berdoa dengan kesadaran penuh ya, dengan kesadaran penuh. Jadi nggak boleh tuh kita hanya sekedar ngejelimet ngapalin kata-kata kita, nggak, tapi harus dari hati kita Kakak, dari apa yang kita pengen hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, kita resapi kata-kata itu, kita dalami rasa-rasa itu. Doa yang hidup dan bermakna itu yang pertama adalah ucapkan dengan makna. Setiap kata yang diucapkan harus terasa hidup, bukan sekedar menggerakkan bibir. Jadi misal nih saya kasih contohnya, ya Allah ya Rabbku, artinya kan ya Allah ya Tuhanku.
Ya Allah yang maha mengatur segala kehidupanku. Ya Allah yang maha memudahkan segala urusanku. Ya Allah, aku sedang banyak urusan. Ya Allah, aku sedang banyak masalah. Ya Allah, jadi pikirkan, sekelibat dalam pikiran-pikiran kita tuh banyak masalah, banyak segala sesuatu yang harus diselesaikan, ya, ruwet dalam kepala. Ya Allah, kepadamu yang maha memberi jalan keluar, kepadamu yang maha memberi pertolongan, aku mohon kepadamu ya Allah, tolong aku. Gitu. Jadi seakan-akan kita meminta tolong kepada Allah, butuh banget sama Allah. Ya Allah, anakku akan tes besok. Ya Allah, betapa aku menyayangi anakku, ya Allah. Betapa anakku juga pengen masuk ke A, B, C, misalkan perguruan tinggi, atau pengen jadi pilot, pengen jadi polisi gitu. Aku berdoa kepadamu ya Allah yang maha mampu meloloskan anakku, maha mampu meluluskan anakku, maha mampu memberikan kehidupan dan cita-cita untuk anakku. Aku mohon kepadamu, kabulkanlah doaku ya Allah, seperti mana engkau mengabulkan doa-doa orang yang telah sering banget ngasih testimoni, misalnya seperti itu. Seperti mana engkau mengabulkan doanya Nabi Zakaria, seperti mana engkau mengabulkan doanya Nabi Yunus, seperti mana engkau mengabulkan doa-doanya Abdurrahman bin Auf, yang dimana dia ketika itu jatuh miskin, lalu kemudian ketika dia mendirikan sholat, engkau berikan kekayaan yang bertubi-tubi ya Allah gitu. Maka jadikanlah aku hambamu juga yang seperti itu. Sekarang aku sedang pengen anakku masuk perguruan tinggi A ya Allah. Dan begitu juga ini adalah impian anakku. Dia juga sudah berusaha semaksimal mungkin belajar dari pagi ke malam ya Allah. Dan di sini aku sebagai orang tuanya ya Allah, sebagai ibu yang melahirkannya ya Allah, kabulkanlah doaku. Aku pengen ya Allah anakku masuk di perguruan tinggi A, misalkan UI atau UNS atau UB gitu, silahkan disebutkan secara detail. Lalu bilang sama Allah, ya Allah engkaulah yang menggenggam kehidupanku dan kehidupan anakku, engkaulah yang tahu masa depanku dan masa depan anakku. Berikanlah ya Allah apa yang kami mintakan dan jadikanlah sukses apa yang kami doakan hari ini. Ya Allah, engkaulah yang maha mengatur, engkaulah yang maha memudahkan, maka kabulkanlah doa-doaku ya Allah gitu. Lalu tutup dengan sholawat teman-teman. Lalu kemudian rasakan resonansinya ya, getarannya. Pahami setiap kata dan rasakan resonansi dalam jiwa yang paling dalam. Kita sedang meminta kepada zat yang paling bisa mengabulkan doa-doa kita gitu. Lalu kemudian alirkan emosi dengan tulus. Biarkan emosi tulus mengalir tanpa paksaan atau sandiwara. Allah melihat hati bukan wajah ya, dari hati kita ini yang berbicara. Kecemasan kita dan mengurangi depresi kita. Doa adalah terapi jiwa yang paling alami ya, paling alami. Tidak ada sesuatu yang bisa kembali kecuali doa teman-teman. Jadi apabila kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah kejelasan pikiran, membantu menemukan solusi dan arah hidup di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian. Nah, adalah manfaat dari kita berdoa. Maka kita harus berdoa setiap hari, setiap waktu. Kita harus berdoa. Kita nggak boleh menjalani kehidupan sendiri terlalu berat teman-teman. Maka kita wajib untuk berdoa. Nah, ada satu hadis, barang siapa yang tidak berdoa itu adalah hamba yang sombong. Dia seakan-akan bisa mengendalikan dunia ini sendirian, mengendalikan takdirnya sendirian, padahal tidak bisa. Maka kita harus berdoa. Lalu kemudian memberikan kedamaian jiwa, menciptakan harmoni yang berkelanjutan, damai yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kedamaian jiwa, karena jiwa kita sudah diliputi oleh cahaya Allah, oleh rasa ketergantungan dengan Allah dalam doa-doa kita. Maka kita akan tenang kalau kita sudah berdoa. Saya sering banget ngalamin ini Bunda. Ketika saya belum berdoa, lalu kemudian saya akan menghadapi satu seminar atau menghadapi akan bertemu dengan orang-orang banyak, saya pasti deg-degan tuh ya, keringat dingin, dalam hati saya dak-dik-duk gitu, karena saya nggak berdoa sebelumnya. Beda banget kalau sebelumnya kita udah berdoa. Nah, ini sama juga ketika Bunda sekalian menghadapi para rentenir atau para hutang yang akan menagih. Jika Bunda sekalian tidak baca doa sebelumnya, tidak baca sholawat sebelumnya, pasti Bunda sekalian akan kebingungan dan ketakutan apabila mendengar si penagih itu datang. Motornya gurung, datang ke depan rumah, kita udah takut duluan, anak-anak kita juga panik. Tapi beda banget Bunda kalau kita sebelumnya sudah berdoa. Kalau kita sebelumnya sudah baca sholawat gitu, jiwa kita itu sudah dilindungi oleh Allah. Jiwa kita sudah
lingkupi dengan sinarnya Allah, maka kita akan merasakan ketenangan. Sekalipun orangnya datang, sekalipun orangnya maki-maki kita, kita akan merasakan ketenangan itu kalau kita sudah berdoa. Maka berdoa itu penting, apalagi berdoa dalam ketenangan gitu ya. Lalu hambatan dan cara mengatasinya ya, ini kan pasti ada hambatannya. Yang pertama, hambatan dalam doa adalah pikiran melayang terganggu urusan dunia. Nah, ini udah manusiawi banget ya. Kemudian yang kedua, keraguan merasa doa tidak dijawab. Yang ketiga, terburu-buru menganggap doa rutinitas. Ya Allah pengen A, ya Allah pengen B, ya Allah pengen C. Tidak ada satupun rasa yang menyentuh dalam dirinya dengan kata-kata itu. Nah, cara mengatasinya gimana? Yang pertama, nih kalau pikiran lagi melayang ya, terganggu urusan, latih meditasi dan mindfulness. Apa tuh? Kita berdiam diri, kita rasakan apa sih yang kita pengen, apa sih yang kita mau dari doa kita, apa sih yang kita pengen dari Allah mengabulkan doa kita. Nah, biasanya meditasi ini cocok banget ketika kita setelah selesai melakukan sholat tahajud. Lalu kemudian yang kedua, ketika ada distraksi, keraguan, merasa doa tidak dijawab, perkuat iman melalui membaca dan merenung. Membaca apa nih? Membaca ilmu-ilmu tauhid, saya sarankan ya, yaitu tentang kebesaran Allah, betapa Allah itu luar biasa mengendalikan seluruh alam jagat raya ini. Kemudian merenungi apa yang sudah dikasih Allah ke saya sehat sampai hari ini, saya bahagia sampai hari ini, saya masih bisa melihat sampai hari ini. Bukankah itu nikmat luar biasa? Sekalipun kita sudah berbuat riba, Allah masih kasih kita mata, masih kasih kita kaki. Bagaimana jadinya kalau kita udah punya hutang riba, kaki kita nggak ada, tangan kita nggak ada, mata kita nggak ada gitu? Alangkah luar biasa jahatnya Allah itu kepada kita, ya kan? Nah, maka di sini dengan kita membayangkan kebaikan-kebaikan Allah itu, kita akan merasa doa kita ini sebenarnya dikabulkan semuanya oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Lalu kemudian jika terburu-buru, ubah perspektif doa adalah hadiah, bukan kewajiban. Alhamdulillah, hari ini saya bisa berdoa. Hari ini saya bisa ikut kelasnya Mbak Ajeng di batch 5 bersama teman-teman yang lain. Hari ini saya bisa ngaji bersama di waktu zuhur ini. Ini adalah hadiah dari Allah, Bunda. Kan tidak semuanya bisa ikut, bukan? Nah, ini adalah hadiah dari Allah gitu. Jadi kita ambil benefitnya. Nah, oke, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Nanti saya akan berikan PDF-nya. Motivasi untuk mengamalkan doa dalam ketenangan. Ya, ada investasi terbaik. Doa yang khusyuk adalah investasi terbaik untuk masa depan. Pahalanya tidak ternilai dan manfaatnya adalah abadi. Kita berdoa dengan tenang. Misalkan Mbak Ajeng waktunya mepet banget, kecepatan bacanya. Oke, silahkan nanti dibaca sendiri ya. Nanti akan saya berikan karena waktunya hanya 1 jam. Lalu kemudian pasti didengar. Setiap doa yang tulus akan didengar dan dibahas dan dibalas dengan cara yang terbaik sesuai kehendaknya yang maha bijak. Ya, yakinlah nggak ada doa yang nggak dikabulin, teman-teman. Lalu kemudian lebih dekat kepadanya. Ketenangan dalam doa membawa Anda lebih dekat kepada Allah, merasakan kasihnya yang tak terbatas. Nih, pengen banget nggak sih ngerasain gimana rasanya dekat sama Allah yang luar biasa nikmatnya itu? Banyakin sholat, banyakin temuin Allah ya. Ala Muhammad sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu
sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Terima kasih banyak bunda-bunda sekalian, sehat selalu dan jangan lupa ya, lakukan doa dengan tenang. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya doakan bunda-bunda sekalian selalu bahagia hari ini, besok dan seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya undur diri ya.